Malas belajar? Atau malas baca buku yang tebal? Yuk belajar bareng aja. Kali ini kita akan membahas perbandingan Mahkamah Konstitusi di beberapa negara. Pertama-tama kita bahas Austria dulu nih. Verfassungsgerichtshof der Republik Österreich atau VFGH merupakan Mahkamah Konstitusi Austria yang didirikan atas jasa Jans Kelsen. VFGH sering diistilahkan sebagai The Kelsenian Model. Menurut Alexson, bahwa VFGH merupakan prototipe model Mahkamah Konstitusi yang berbeda dan sangat bertolak belakang dengan apa yang dikembangkan di Amerika Serikat. VFGH berkedudukan di ibu kota Austria atau Vienna, dan VFGH merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Verwaltungsgerichtshof atau Mahkamah Tata Usaha Negara Austria dan Oberster Gerichtshof atau Mahkamah Agung Austria. VFGH mempunyai fungsi sebagai lembaga peradilan khusus untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi atau the supreme law of the land mengenai susunan organisasinya dalam artikel 147 ayat 1 dan 3 Konstitusi Austria bahwa susunan anggotanya terdiri atas 1 orang ketua atau presiden dan 1 orang wakil ketua atau vice presiden, 12 orang anggota, dan 6 orang anggota pengganti. Syarat menjadi hakim VFGH dengan menyandang gelar sarjana hukum, minimal mempunyai pengalaman di bidang profesi hukum sekurang-kurangnya 10 tahun. Para hakim diangkat dengan keputusan Presiden Federal atas usul dari 3 lembaga, yaitu Pemerintah Federal, National Council, Federal Council, dan ada 9 kewenangan yang dimiliki oleh VFGH, yaitu pengujian konstitusionalitas undang-undang. VFGH mempunyai lingkup kewenangan untuk dapat membatalkan atau menyatakan seluruh ataupun sebagian dari undang-undang yang terkait dan tidak mengikat untuk umum. Namun, hal yang unik adalah undang-undang yang telah dinyatakan tidak mengikat lagi oleh VFGH baru akan tidak mengikat untuk umum ketika diterbitkannya putusan VFGH dalam lembaran negara federal atau melalui lembaran Länder. Hal ini ditegaskan pula oleh Herbert Hausmanninger. Pengujian legalitas peraturan di bawah undang-undang. Berdasarkan artikel 139 Konstitusi Austria, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah federal dapat diuji legalitasnya melalui permohonan yang diajukan oleh perorangan warga negara ataupun lembaga negara. Akan tetapi, VFGH baru akan memeriksa perkara yang bersangkutan apabila VFGH telah menerima permohonan dari pengadilan umum. Pengujian perjanjian internasional. VFGH juga akan mempunyai kompetensi untuk menguji konstitusionalitas dan legalitas dari perjanjian internasional. Ada perjanjian internasional yang hanya dapat diberlakukan sebagai hukum nasional setelah diratifikasi melalui undang-undang, dan ada pula yang cukup dengan keputusan pemerintah federal saja. Perselisihan pemilihan umum. Kewenangan untuk memutus perselisihan hasil pemilu lahir dikarenakan ketentuan artikel 141 Konstitusi Austria yang menyatakan bahwa VFGH berwenang mengadili legalitas pemilihan umum. Berkenaan dengan hal ini, VFGH juga memiliki kewenangan untuk menentukan perolehan ataupun hilangnya kursi seorang anggota di lembaga perwakilan rakyat. VFGH dapat pula membatalkan suatu pemilihan umum apabila proses pelaksanaannya menyimpang atau bertentangan dengan hukum dan konstitusi serta terbukti pula bahwa penyimpangan tersebut memang mempengaruhi hasil suara dan perolehan kursi. Peradilan impeachment. VFGH memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas peradilan dalam impeachment terhadap pejabat tertinggi karena kelalaiannya memenuhi kewajiban hukum atau pelanggaran hukum yang dilakukan dalam menjalani jabatannya sebagaimana dinyatakan artikel 147 ayat 1 Konstitusi Austria. Sanksi yang dapat dijatuhkan atas perkara impeachment ini apabila terbukti adalah sanksi pemberhentian dari jabatan.
Namun, apabila pelanggaran yang terbukti hanya menyangkut pelanggaran ringan, VFGH berwenang menjatuhkan sanksi yang ringan pula, yaitu dengan menyatakan pelanggaran ringan yang dimaksud dengan terbukti telah dilakukan oleh yang bersangkutan. Kewenangan sebagai peradilan administrasi khusus yang terkait dengan konstitusional komplain individu warga negara. VFGH juga berfungsi sebagai pengadilan administrasi negara yang bersifat khusus, yaitu untuk mengadili legalitas keputusan konkret pejabat pemerintah. Sebagaimana artikel 144 Konstitusi Austria. Gugatan dari individu warga negara yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh keputusan konkret itu hanya dapat diajukan ke VFGH apabila upaya hukum melalui proses peradilan administrasi negara yang telah ditempuh dan tidak tersedia lagi upaya hukum yang lain. Sengketa kewenangan dan pendapatan keuangan antar negara dan antar negara federal. VFGH mempunyai kewenangan terkait dengan sengketa keuangan tertentu terhadap federasi, atau Bundes, Länder, atau pemerintah lokal yang tidak tunduk kepada yurisdiksi pengadilan biasa ataupun pengadilan tata usaha negara. Sengketa kewenangan antar lembaga negara. VFGH memiliki kewenangan untuk menyelesaikan persengketaan antar lembaga negara kenaan isu kewenangan konstitusional. Sengketa itu dapat terjadi antara pengadilan dan pemerintah, antara pengadilan biasa dengan pengadilan tata usaha negara, atau dengan VFGH itu sendiri, sebagaimana dijelaskan artikel 138 ayat 1 Konstitusi Austria. VFGH dapat pula memutus sengketa yang terjadi dikarenakan perjanjian-perjanjian internasional antara federasi dengan Länder dan antara Länder yang satu dengan yang lainnya. VFGH dapat pula menguji badan audit keuangan dan kantor-kantor advokat publik Konstitusi Austria. Kewenangan memberikan penafsiran Konstitusi Austria. VFGH dapat memberikan fatwa konstitusional atas persoalan yang diajukan di luar prosedur atau mekanisme peradilan. Misalkan, dalam perkara-perkara yang berkenaan dengan gaji pegawai negeri ataupun mengenai sengketa pembagian pendapatan keuangan antar daerah. Yang kedua, kita bahas Prancis. Kedudukan, fungsi, dan kewenangan Conseil Constitutionnel Français atau CCF. CCF dibentuk untuk mengendalikan kekuasaan parlemen yang diselenggarakan berdasarkan Konstitusi Republik Kelima ini telah membawa otoritas eksekutif ke dalam pusat pengambilan keputusan yang berlaku di bawah sistem konstitusional Republik Kelima ini. Sebagaimana ketentuan tersebut, komposisi anggota CCF ditentukan oleh 3 organisasi negara, yakni 3 orang yang diangkat oleh Presiden, 3 orang yang diangkat oleh Ketua National Assembly, dan 3 orang yang diangkat oleh Ketua Senate. Masa jabatan 9 anggota CCF tidak boleh lebih dari 9 tahun. Artinya, anggota CCF tidak dapat diangkat kembali. Jadi, hanya 1 kali masa jabatan. Dan CCF berkedudukan di Paris, ibu kota Prancis. CCF mempunyai 3 kekuasaan pokok dalam tujuannya membatasi kekuasaan parlemen dan mengawal konstitusi. 3 kekuasaan tersebut meliputi Constitutional Preview, memutus perselisihan pemilu dan penyelenggaraan referendum, kekuasaan konsultatif. Constitutional Preview. Constitutional Preview menyebutkan CCF berwenang dan mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pengujian konstitusionalitas secara a priori abstract review, yakni menyelenggarakan pengujian terhadap rancangan legislasi yang ditetapkan parlemen. Alex Stone berpendapat bahwa CCF memiliki kekuasaan mengawasi dan menentukan batas-batas domain la loi atau hukum dalam arti formil atau undang-undang, dan le règlement, regulasi atau peraturan pemerintah.
serta CCF berwenang melakukan pemeriksaan dan verifikasi kesesuaian naskah-naskah hukum atau peraturan di bawah dengan konstitusi. Naskah-naskah hukum yang dimaksud itu meliputi sebagai berikut: Undang-undang, Peraturan Tata Tertib Nasional Assembly, Perjanjian Internasional, memutus perselisihan pemilu dan penyelenggaraan referendum. Kewenangan yang muncul dari artikel 58 Konstitusi Republik Kelima Prancis seperti di bawah. Kekuasaan konsultatif. Kewenangan ini muncul pada artikel 16 Konstitusi Republik Kelima Prancis. Kewenangan untuk memberi pendapat jika diminta secara resmi oleh Presiden Republik atau Kepala Negara dalam hal-hal yang bersifat darurat atau emergensi. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.